冯慧兰是一位将国家利益放在首位的经济学家。2020年3月1号，她开始在世界银行任职，这是一个非常了不起的成就，并让身在印尼的我们感到非常自豪。冯慧兰的成功除了自身的努力之外，也与她父母从小对她灌输做人的原则离不开。Saya ini sudah cukup senior ya, jadi orang tua saya pada waktu mereka masih kecil, masih muda, mereka mengalami zaman susah, masih zaman perang ya. Sehingga orang tua saya itu selalu mendidik saya, kamu itu sangat beruntung, kamu tidak harus memikirkan kapan kamu bisa makan besok, dan kamu bisa sekolah ya. Jadi tolonglah kamu menghargai pendidikan ya, ayah saya terutama itu. Pendidikan dari kecil, ini kamu harus sekolah dengan baik, kamu harus mengoptimalkan kesempatan yang kamu peroleh untuk mengencam pendidikan ya. Karena beliau pengalamannya adalah tidak pernah bisa sekolah kecuali bekerja sekolah sampai dengan akhirnya ayah saya mendapat S3 sih ya. Tapi kerja sekolah. Jadi itu salah satu. Kedua, walaupun saya anak perempuan satu-satunya di keluarga saya, beliau mendidik saya, kamu walaupun perempuan, kamu harus mandiri secara finansial. Jadi apapun yang kamu pelajari atau sekolah apapun, kamu harus bisa akhirnya kerja gitu ya. Terus ketiga, ayah ibu saya tuh sebetulnya walaupun kita banyak perantau di luar, sangat cinta kepada Indonesia. Jadi jiwa nasionalis, jiwa mencintai negara itu sangat tinggi. Dan itu mungkin yang secara sadar atau tidak sadar menitis ke saya ya. Dan saya bahkan dari ngambil S1 sudah bercita-cita mau bekerja di bidang ekonomi pembangunan. Dan dulu mimpi saya adalah untuk kerja di Bank Dunia. Oh, wow. Jadi waktu saya selesai S3, saya sudah mempunyai rencana untuk apply ke World Bank gitu ya, sebagai entry level ya, sebagai yang profesional. Waktu saya cerita itu ke ayah saya justru dibalikin, dimarahin gitu. Nah, kamu pulang dulu ya, karena kamu jangan ke Bank Dunia bantu negara lain. Kamu harus pulang bantu negara kamu dulu. Itu menunjukkan jiwa nasionalis dia dan kecintaan dia kepada Indonesia. Dan akhirnya ya saya pulang. Jadi baru 30 tahun kemudian nih, akhirnya saya masuk ke Bank Dunia. Setelah saya rasa berkarya di Indonesia dan mempunyai pengalaman yang luar biasa ya di dalam ekonomi pembangunan negara kita sendiri. Nah sekarang apakah kita bisa mengaplikasikannya di luar ya. Jadi mungkin apa yang diajarkan oleh orang tua saya adalah sebetulnya lebih kepada ya bagaimana kita kerja keras, bagaimana kita selalu do the best in whatever we do ya. And to really appreciate your country ya. Saya kira itu memang kayak generasi orang tua kami begitu ya, dan tidak harus mengandalkan keluarga ya, tapi benar-benar mencari sendiri dan mandiri. Dan itu juga saya kira terbukti dan membekas di dia. Makanya ada drive-nya itu kuat sekali. Tidak semua orang yang mampu connecting the dots yang sekomprehensif. Mari, itu mungkin yang diskusi-diskusi itu yang I will miss. Jangan lupa membumi. Perlu dari waktu ke waktu kita melakukan perawatan lagi ke daerah-daerah dan menyentuh langsung. Itu akan beda kalau punya pengalaman itu dan tetap terjaga. Jadi mudah-mudahan dia akan menyisihkan waktu untuk selalu melihat langsung. Jadi nggak policy on paper aja. Jangan sampai kecapean gitu loh. Ingat kesehatan lah gitu. Ya pokoknya menjaga kesehatan dan mudah-mudahan itu dia lanjutkan. Dan dia memiliki suami dan teman sahabat yang terbaiknya ada Adi yang selalu mendampingi dan mengingatkan. So I'm glad. 虽然他将在美国待一段时间，但冯慧兰对印尼的爱与关怀并不会消失。他也告诉我们一些如果前往华盛顿后将会怀念的一些事物。Hal apa yang Ibu akan rindukan dari Indonesia?
mie bakso. Mie bakso. Makanan ya, banyak makanan, tapi mungkin mie bakso yang muncul di benak. Teman-teman ya, teman-teman yang teman jalan saya setiap hari olahraga dan banyak punya teman jalan kaki maksudnya. Orang rumah saya yang selalu take care saya. Nanti di sana nggak ada yang kita harus kerjain semuanya sendiri. Tukang pijet. Ya, dan dinamika hidup di Indonesia. Saya rasa saya dari dulu lama di luar, tapi begitu pulang, saya rasa tinggal di Indonesia itu negara yang udah surga lah buat saya. Jadi banyak hal yang saya akan miss dinamika kehidupan di Indonesia. Saya punya kelas yoga tiap dua kali seminggu. Kita udah janjian nih, biasanya jam 6 pagi di sini. Jadi saya udah janjian. 6 malam di Washington, mereka akan pasang FaceTime. Wow. Jadi saya bisa dengarkan instruksinya, saya bisa ikut kelas yoga virtually.是的，观众朋友们，刚刚就是我和冯慧兰女士的采访。希望这个采访能够激发我们身为印尼华人、印度尼西亚的人民，可以像她一样成为一个非常成功的人士。我们在下一期的你好再会。Metro TV, knowledge to elevate.